Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rakyat kecil yang pengennya sih supaya bisa kerja semua, bisa merakyat lah ya intinya ya. Itu yang diharapkan oleh rakyat kecil, khususnya kayak saya ini pedagang kaki lima ya kan. Nanti hasilnya akan sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan, itu kan nantinya akan kita lihat ke depannya seperti apa. Pemerintahan baru mulai bekerja. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah membentuk kabinetnya yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Sulit disangkal jika Kabinet Merah Putih ini terbentuk di tengah kompromi politik yang sangat solid, sehingga banyaknya jumlah kursi menteri dan wakil menteri memunculkan indikasi politik akomodasi daripada memikirkan efisiensi anggaran yang dikeruk dari APBN untuk menopang kinerja masing-masing lembaga yang mereka nahkodai. Ketakutan lain adalah soal kinerja para menteri ini. Apakah benar-benar bisa kerja atau tersandra oleh narasi bagi-bagi kuasa atau sibuk klarifikasi karena ulah kelakuan sendiri? Usai dilantik dengan pembacaan sumpah dan janji di gedung MPR, Prabowo Gibran diarak menuju istana. Arak-arakan presiden dan wakil presiden disambut ribuan orang di sepanjang jalan menuju istana. Minggu malam, Prabowo langsung umumkan kabinetnya. Diberi nama Kabinet Merah Putih, terdiri dari 53 kementerian dan lembaga, 7 Kemenko, 41 kementerian teknis, 5 lembaga setingkat menteri yang berada tidak di bawah koordinasi menteri koordinator. Selain itu, Prabowo juga memilih 56 wakil menteri untuk membantu kabinetnya. Nama-nama menteri dan wakil menteri yang diumumkan selanjutnya dilantik di Istana Negara, termasuk kepala badan dan utusan presiden. Duh, kebagian semua ya kayaknya ini. Lalu apa kata rakyat tentang komposisi kementerian ini yang jumlahnya sangat gemoy ini ya? Ini dia. Karena kita lihat sendiri wakil rakyat kita seperti apa, hedonnya seperti apa. Ya tapi balik lagi seperti tadi, dengan harapan Pak Prabowo bisa lebih tegas lagi lah dalam menanggapi ini. Kalau dibilang ada cawe-cawe Pak Jokowi, ya ada kemungkinan lah. Ada kemungkinan karena kita tahu namanya politik itu kan pasti ada timbal balik. Ya. Kalau dari sisi anggaran ya menurut saya itu menguras banget dengan bertambahnya kementerian yang ada di Indonesia di Kabinet Merah Putih hari ini. Jumlahnya banyak, anggaran juga bakalan tambah banyak, koordinasinya tambah banyak, birokrasinya tambah banyak juga nggak ya? Tapi kalau ngomongin anggaran, mungkin banyak yang belum tahu besaran anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk membayar gaji para pejabat negara ini yang jumlahnya banyak banget. Nah, biar nggak pusing sama angka-angkanya, kita bagi saja ke dalam 3 klaster. Klaster pertama adalah gaji dan tunjangan menteri. Klaster kedua adalah gaji dan tunjangan wakil menteri. Dan klaster ketiga adalah klaster utusan khusus presiden. Wah, habis berapa ya kira-kira? Kita coba uraikan ya satu persatu. Nominal gaji menteri diatur dalam PP nomor 60 tahun 2000. Selain gaji pokok, menteri-menteri yang mengisi kabinet pemerintahan dan membantu presiden di berbagai bidang juga mendapatkan tunjangan. Besaran tunjangan menteri diatur melalui keputusan presiden nomor 86 tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Menteri negara mendapat gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Besaran tunjangan jabatan menteri negara adalah Rp13.608.000 setiap bulan. Apabila ditotal, seorang menteri negara akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.648.000 per bulan. Tapi jumlah itu belum termasuk tunjangan operasional atau dana taktis. Nominalnya berkisar di angka 100 hingga 500 juta rupiah. Wow! Selain gaji dan tunjangan, seorang menteri negara juga akan mendapatkan fasilitas lain seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, asuransi kesehatan. Nah, kita masuk ke klaster kedua nih kawan inilah.
Besaran gaji wakil menteri diatur dalam PMK nomor 176 PK02 tahun 2015. Tapi tidak mencantumkan keterangan gaji pokok seperti pada menteri negara. Dalam pasal 2, hak keuangan yang dimaksud diberikan sebesar 85% dari tunjangan jabatan menteri. Tunjangan jabatan menteri ditetapkan sebesar Rp13.608.000. Maka hak keuangan wakil menteri adalah sebesar Rp11.566.800. Selain itu, wakil menteri juga menerima hak keuangan sebesar 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon 1A dengan peringkat jabatan tertinggi pada kementerian tempatnya bertugas. Maka merujuk aturan itu, total gaji dan tunjangan yang diterima wakil menteri sekitar Rp18.991.800 per bulan. Wamen ini juga akan menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan. Jika wamen tidak memiliki rumah jabatan, maka ia berhak memperoleh Rp35 juta per bulan untuk tunjangan perumahan. Wow. Klaster ketiga kita lanjut. Ini adalah gaji dan tunjangan bagi utusan khusus presiden. Pemberian gaji bagi utusan khusus presiden diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 137 tahun 2024. Secara jumlah nominalnya sama dengan gaji dan tunjangan menteri. Tapi utusan khusus presiden tidak mendapatkan pensiun. Jadi utusan khusus presiden mendapatkan penghasilan sekurang-kurangnya adalah Rp18.648.000 per bulan yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Jumlah tersebut tentu bisa meningkat seiring dengan penambahan tunjangan-tunjangan lain yang setara dengan menteri. Dengan menghitung biaya resmi saja, maka untuk 53 menteri, uang pajak yang digelontorkan untuk gaji dan tunjangan mencapai Rp988,34 juta per bulan. Sedangkan untuk wakil menteri dibelanjakan Rp1,06 miliar per bulan. Untuk menteri dan wakil menteri, jika diganti tunjangan perumahannya menjadi uang, maka APBN yang dikeruk sebanyak Rp3,81 miliar. Dengan jumlah belanja ini, maka biaya resmi untuk menteri dan wakilnya setiap bulan menghabiskan Rp5,85 miliar atau Rp70,26 miliar per tahun anggaran APBN. Sekarang coba dijumlahkan secara akumulatif dari ketiga klaster itu. Tulis di kolom komentar ya, kira-kira berapa angka fantastis yang dikeluarkan dari APBN hanya untuk membayar gaji serta tunjangan mereka saja. Yang membuat publik bertanya adalah, dari mana sumber anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan pejabat sebanyak itu? Mungkin selama ini rakyat taunya dari APBN. Tapi kan dalam struktur APBN itu sendiri sudah dibagi-bagi juga penerimaannya dari mana saja dan peruntukannya dari mana saja. Menurut ekonom, ternyata anggaran untuk menggaji para pejabat itu diperoleh salah satunya dari pajak yang dibebankan ke rakyat, yaitu PPN. Jadi kalau menteri kerjaannya nggak becus, sebagai rakyat kita berhak menuntut karena sejatinya rakyatlah yang menggaji mereka. Saya Restulandari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.